Perkenalkan, nama saya Relma Diana. Saya akan membacakan sistem peredaran darah. Saya dari kelompok 3. Dengan submateri pertama darah, yang kedua jantung, yang ketiga pembuluh darah, dan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem sirkulasi yang dibangun oleh darah sebagai medium transportasi tempat bahan-bahan yang akan disalurkan, dilarutkan, atau diendapkan. Pembuluh darah yang berfungsi sebagai saluran untuk mengarahkan dan mendistribusikan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengembalikan ke jantung. Dan jantung yang berfungsi memompa darah agar mengalir ke seluruh jaringan. Sistem sirkulasi berperan dalam hemostasis dengan berfungsi sebagai sistem transportasi tubuh dan mengangkut oksigen dan karbon dioksida, zat elektrolit, nutrisi, hormon satu ke bagian tubuh yang lain. Darah. Darah adalah jenis jaringan ikat terdiri atas sel eritrosit, leukosit, dan trombosit yang terendam dari cairan kompleks. Darah membentuk sekitar 8% dari berat total tubuh. Pergerakan konstan darah sewaktu-waktu mengalir dalam pembuluh darah menyebabkan unsur-unsur sel tersebar merata di sana. Fungsi darah adalah untuk sebagai media transportasi utama yang mengangkut gas, nutrisi, dan produk limbah. Darah berperan dalam menjaga pertahanan tubuh dan invasi patogen dan menjaga dari kehilangan darah. Darah memiliki fungsi regulasi yang memainkan peran penting dalam homeostatis, yaitu membantu mengatur suhu tubuh. Komposisi darah yaitu plasma. Plasma adalah cairan kuning pucat yang terdapat pada darah dengan volume sekitar 55% dari volume total cairan tersebut dinamakan plasma. Plasma adalah media transportasi bagi sel-sel darah dan trombosit. Komponen plasma ada albumin, globulin, dan fibrinogen. Eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit memiliki dua fungsi utama, yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengedarkan ke jaringan yang lain. Eritrosit juga mengangkut karbon dioksida dari jaringan untuk dibawa ke paru-paru. Pengangkutan gas dalam eritrosit dilakukan oleh hemoglobin. Eritrosit yang normal membentuk cakram dan piringan yang bagian tengah kedua sisinya mencekung dengan diameter sekitar 7,5 mikrometer. Eritrosit juga bersifat fleksibel. Eritrosit tidak memiliki inti atau organel yang lainnya. Sepertiga isi eritrosit adalah hemoglobin atau pigmen merah. Isi sel darah merah lainnya termasuk lipid, adenosisin trifosfat, ATP, dan enzim karbonat anhidrase. Hemoglobin. Hemoglobin terdiri atas dua bagian, yaitu globin, suatu protein polipeptida, dan yang berbentuk berlipat-lipat. Gugus nitrogenasa non-protein mengandung besi yang dikenal sebagai heme, yang masing-masing terikat pada satu polipeptida. Kelainan pada eritrosit yaitu polistemia. Polistemia adalah gangguan ditandai dengan jumlah eritrosit terlalu banyak atau darah tinggi, dan anemia itu darah rendah. Ada beberapa jenis anemia, yaitu anemia gizi, pernisiosa, aplastik, hemolitik, sel sabit, dan talasemia. Leukosit, sel darah putih. Leukosit memiliki hemoglobin sehingga tidak berwarna. Jumlah leukosit tidak sebanyak eritrosit. Fungsi leukosit adalah menahan invasi oleh patogen melalui proses fagositosis, mengidentifikasi dan menghancurkan sel kanker yang muncul di dalam tubuh dan membersihkan sampah tubuh yang berasal dari sel yang mati. Tipe leukosit ada 5, yaitu neutrofil, eosofil, basofil, monosil, dan limfosil. Kelainan leukosit ada SCID, leukemia, dan infeksi mononukleus. Trombosit atau keping darah. Trombosit bukan merupakan sel utuh, tetapi merupakan potongan keping sel yang terlepas dari tepi sel luar suatu sel besar berdiameter yang ada di sumsum tulang yang disebut megakariosit. Trombosit memainkan peran penting dalam mencegah kehilangan darah. Kelainan pada trombosit yaitu trombositopenia, trombosis, dan hemofilia. Penggolongan darah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penggolongan darah sistem ABO dan sistem resus. Organ berikutnya yaitu jantung. Jantung merupakan pompa otot yang luar biasa yang menghasilkan gaya yang dibutuhkan untuk pengedaran darah. Jantung berdenyut sekitar 75 kali per menit, tidak pernah berhenti setiap waktu, dan tidak pernah merasa lelah. Struktur jantung ada aorta, bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Siklus jantung ada diastol dan sistol. Pembuluh darah. Dalam sistem peredaran darah yang menakjubkan ini terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Masing-masing memiliki peran penting dalam pendistribusian darah ke seluruh tubuh. Peredaran darah. Peredaran darah dari daerah tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tekanan darah yang tertinggi di ventrikel dan tekanan darah terendah di atrium. Tekanan darah sistemik menurun saat darah dibawa ke kapiler. Kontraksi otot rangka
dan gerakan pernapasan adalah kekuatan penting yang membantu kembalinya darah ke vena. Kecepatan darah berbanding terbalik dengan luas penampang seluruh pembuluh darah. Kecepatan darah tertinggi di aorta dan terendah di kapiler. Tekanan darah. Optimal tekanan darah sistolik adalah 115 dan tekanan darah diastolik adalah 75. Perbedaan antara tekanan sistolik dan diastolik adalah tekanan nadi. Denyut nadi dapat dideteksi oleh arteri permukaan palpasi. Tekanan darah ditentukan oleh 4 faktor, yaitu curah jantung, volume darah, resistensi perifer, dan viskositas darah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Bila banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.